Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada pagi ini, tibalah masanya kita ke acara inti, yaitu menguraikan surat Ali Imran ayat 179 yang pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani yang akan didampingi oleh Ibu Meli Zusrita. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke acara berikut, kita sapa Ustadz dulu. Assalamualaikum Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gadimar. Ya, semoga Ustadz beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Dan semua peserta Al-Sani ya. Dan selalu dalam perlindungan Allah, Amin. Allah Subhanahu wa taala. Ibu Meli, gimana kabar? Sehat Bu Meli? Alhamdulillahirabbil alamin. Cerah banget kayak untuk tampil ya Bu Meli. Ya, insyaallah. Amin. Baiklah, mari kita masuk pada acara inti tersebut. Kepada Ustadz Rizal dan Ibu Meli dipersilakan dengan segala hormat. Syukran Bu Gadimar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Nabina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnatun Nabi. Sadaqallahul azim, sadaqan Nabiyul Karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah banyak memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Kita bersyukur atas nikmat Islam ini. Kita bersyukur atas nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat Islam dan iman, kita mudah melaksanakan perintah Allah dan menghentikan larangannya. Masuk pagi ini bagi kita mudah untuk membahas Al-Quran, karena faktor iman. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan nikmat sehat badan, kita bisa... Terima kasih. Apa namanya? Sabun. Dan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur, Allah berikan kita kesempatan untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Amdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Kita selalu bersyukur, alhamdulillah. Apapun yang terjadi, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita temui, itu pasti yang terbaik dari Allah. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersama keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut beliau, dan sampai kita nanti di akhir zaman. Kita berharap kelak nanti di Malaysia berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umat. Lalu bersama-sama kita bersama beliau memasuki surganya Allah, dan di surga kita juga ingin bertetangga dengan Rasulullah. Modal kita hanyalah mencintai Al-Quran. Rasa cinta pada Quran itu kita pelihara sampai kita menghadap Allah. Harta yang termahal bagi kita sekarang adalah rasa ingin paham Quran itu. Apabila itu sudah hilang dari diri kita, maka kita kehilangan segala-galanya. Kita pelihara itu. Kita betul-betul mencintai Al-Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ali Imran ayat 179. Yang pada saat ini saya didampingi oleh Bu Meli. Tadi Samud Bu Meli buka mic-nya. Nah, Bu Gadimar juga buka ya. Bagaimana Bu Meli? Bagaimana kabar pagi ini? Kayaknya ceria begini. Alhamdulillah, baik Ustaz.
Bu Meli di mana domisilinya? Di Bogor, Tanah Bogor Baru, mana? Di tetangga mana? di Bogor, Oh, di mana daerahnya? Bogor kan luas. Tanah Baru, Pak Ustadz. Oh, oh Tanah Baru sebelahnya Sentul itu berarti. Iya, di sebelah Sentul. Oh, dekat. Dekat di Sentul, Mbak Meli. Iya, dekat, Bu. Alhamdulillah. Ibu masuk Al-Sani kapan nih, Bu Meli? Bulan Oktober Oktober kemarin. 2000. Siapa yang ngajak dulu? Umi Linda. Oh, Umi Linda. Gimana cara prosesnya gimana tuh dulu? Alhamdulillah waktu itu ketemu Umi Linda di masjid subuh, Masya Allah, Bismillah. Terus kami bercerita tentang ternyata Umi Linda menebak saya orang Padang. Oh, terus? Terus bercerita ini mengatakan sama siapa ke sini sama suami. Berceritalah bahwa suami beliau Umi Linda ngajar ini terjemahan. Oh, saya Siapa juga suami mau Bu cari-cari Lindanya? guru terjemahan, kata saya gitu. Oh, Nah, dikasih info dan diajak bergabung. alhamdulillah. Siapa Siapa Alhamdulillah. suami Umi? suami Bu Lindanya siapa itu? Umi Linda, Ustadz. Oh, jadi sih itu belajar Oktober ya. Nah, gimana Ya. rasa sekarang pas baca Quran sekarang gimana Bu Meli? Sebelum belajar dan setelah belajar. Alhamdulillah menambah pemahaman dan penghayatan Ya. lebih dalam lagi dalam Al-Quran karena diuraikan dari kata per kata. Biasanya kan kita baca terjemahan gitu kan. Ya, Terjemahan kan secara umum aja. tidak diteliti satu kata per kata. Ya. Nah, di sini kan kita mempelajari kata per kata, maknanya, asal katanya. Dari satu kata misalnya abada bisa berubah berapa bentuk itu. Ya, sampai Masya Allah, itulah 34, yang ya. jadi akan menambah lagi pemahaman dan juga penghayatan dalam pembacaan Al-Quran. Alhamdulillah. Bisa kita memahami langsung arti dari teks aslinya ya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bu Meli bisa istiqomah dengan Quran ya. Ayat ini sudah siap Bu Meli ya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu Bu Meli dipersilakan untuk membawakan ayatnya. Kami pamit dari ruang dulu ya. Silakan Bu Meli. Ya. Silakan, Terima kasih Bu Godimar dan Pak Ustadz. Saya akan mulai membacakan ayat ini. Sebelumnya saya bacakan dulu kata sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Asani, pada pagi hari ini dengan rahmat Allah kita dapat kembali mempelajari serta memahami dan menghayati ayat-ayat Al-Quran dengan menguraikan terjemahan dan penjelasan arti dari ayat-ayat tersebut dengan metode gramatikal Al-Asani. Pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Buya Rizal Al-Asani yang telah menyusun metode gramatikal Al-Quran Al-Asani dan sebagai guru dan pembimbing kami dalam belajar metode ini. Terima kasih Buya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan uraian arti surat Ali Imran ayat 179. Semoga Buya dan keluarga dalam dilimpahkan kesehatan walafiat dan selalu dirahmati Allah. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Aini, Pak Budi, Bu PP Segar sebagai guru pembimbing saya dan juga guru pembimbing di kelas Oktober. Semoga Bu Aini, Pak Budi, dan Bu PP sehat selalu dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Rita Herlinda sebagai ketua kelas Oktober yang sudah mensupport saya dan memberikan bantuan untuk memahami ayat ini dan juga dalam penulisan gramatikalnya. Jazakillah khair Bu Rita
Kemudian terima kasih kepada sahabat kelas Oktober, Bapak dan Ibu. Kita bersahabat dan bersaudara dalam ukhuwah Islam. Terima kasih Umi Linda yang telah mengajak saya untuk belajar metode gramatikal Al-Quran. Selanjutnya saya akan bacakan surat Ali Imran ayat 179 dan menguraikan artinya secara gramatikal Al-Quran Al-Hasani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Allahu liyadhara'al mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha' wa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajran azim. Shadaqallahul azim. Untuk mengartikan ayat ini, saya bagi ayat ini menjadi 4 bagian dengan 49 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai ke 16. Bagian kedua, penggalan 17 sampai ke 33. Bagian ketiga, penggalan 34 sampai ke 39. Bagian keempat, penggalan ke-40 sampai ke 49. Selanjutnya saya bacakan penggalan ayat ini. Penggalan pertama, ma. Penggalan kedua, kana. Ketiga, Allahu. Keempat, li. Kelima, yazaro. Keenam, al-mu'minina. Ketujuh, ala. Kedelapan, ma. Kesembilan, antum. Ke-10, alai. Ke-11, hi. Ke-12, hatta. Ke-13, yamiza. Ke-14, al-khabitha. Ke-15, mina. Ke-16, at-thayyibi. Selanjutnya bagian kedua, penggalan ke-17, wa. Penggalan ke-18, ma. Penggalan ke-19, kana. Penggalan ke-20, Allahu. Penggalan ke-21, li. Penggalan ke-22, yutli'a. Penggalan ke-23, kum. Penggalan ke-24, ala. Penggalan ke-25, al-ghaibi. Penggalan ke-26, wa. Penggalan ke-27, lakinna. Penggalan ke-28, Allah. Penggalan ke-29, yajtabi. Penggalan ke-30, min. Penggalan ke-31, rusulihi. Penggalan ke-32, man. Penggalan ke-33, yasha'u. Selanjutnya bagian ketiga, penggalan ke-34, fa. Ke-35, aminu. Ke-36, bi. Ke-37, Allahi. Ke-38, wa. Ke-39, rusulihi. Ke-40, wa. Penggalan ke-41, in. Penggalan ke-42, tu'minu. Penggalan ke-43, wa. Penggalan ke-44, tattaqu.
Penggalan ke-45. Fa, penggalan ke-46. La, penggalan ke-47. Kum, penggalan ke-48. Ajrun, penggalan ke-49. Azimun. Bagian pertama. Penggalan pertama ma merupakan huruf bermakna, artinya tidak. Penggalan kedua, kana, bentuk KKL dengan pelaku huwa, akar kata kawana, jadi kana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Arti pada kamus Mahmud Yunus halaman 386, sesuatu itu ada. Polanya fa'ala. Penggalan ketiga Allahu, Allah sebagai subjek. Penggalan keempat li merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan kelima ya zaro, bentuk KKSAD dari ya zaru. Karena ada huruf li di depannya maka jadi ya zaro. Pelaku huwa, akar kata wazaro, berlaku kaidah sia 1.1 pada buku materi halaman 30, yaitu dalam KKSAD setelah dihilangkan huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola hidup keduanya, maka tambahkan huruf wa di depan. Pola fa'ala, arti pada kamus Mahmud Munawir halaman 1550, dia akan meninggalkan. Penggalan ke-6 al-mu'minina, bentuk KBPA sebagai objek jamak. Ciri kata benda alif lam dan mu. Ciri pelaku aktif mu'mi. Ciri objek naini. Ciri jamak ya sukunna. Akar kata amina. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda muf'ilina. Arti pada kamus Mahmud Yunus halaman 49, orang-orang yang beriman. Penggalan ke-7 ala merupakan huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-8 ma adalah huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-9 antum merupakan kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-10 ala merupakan huruf bermakna, artinya atas. Penggalan ke-11 hi adalah kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-12 hatta merupakan huruf bermakna, artinya hingga. Penggalan ke-13 yamiza, bentuk KKSAD dari yamizu karena ada kata sebelumnya hatta, maka bentuknya jadi yamiza. Pelaku huwa, akar kata mayaza menjadi maza, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu dalam akar kata huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif, artinya arti pada kamus Munawir halaman 1370, dia memisahkan. Penggalan ke-14 al-ghabisa, bentuk KBPA, ciri alif lam, akar kata ghabusa, kata benda ghabisa, pelaku kata benda, pola kata benda fa'ilun, pola kata kerja fa'ala, arti pada kamus Mahmud Yunus 113 yang buruk. Penggalan ke-15 mina merupakan huruf bermakna, artinya dari. Penggalan ke-16 at-thayyibi, bentuk KBPA, cirinya alif lam di depan, akar kata dari toyaba menjadi toba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu
Dalam akar kata, huruf wa dan ya di tengah akar kata berubah jadi alif. Pola kata benda fa'ilun, pola kata kerja fa'ala, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 244 yang baik. Arti bagian ke-1, Allah tidaklah akan meninggalkan orang-orang yang beriman atas apa yang kalian atasnya, hingga dia memisahkan yang baik dari yang buruk. Selanjutnya bagian kedua dimulai dari penggalan ke-17. Penggalan ke-17 wa artinya dan. Penggalan ke-18 ma merupakan huruf bermakna artinya tidak. Penggalan ke-19 kana untuk KKL dengan pelaku huwa, akar kata kawana, jadi kana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Pada akar kata huruf wa dan ya di tengah, akar kata berubah jadi alif. Pola fa'ala, arti pada Kamus Muhammad Yunus halaman 384 adalah atau sesuatu itu ada. Penggalan ke-20 Allahu, Allah sebagai subjek. Penggalan ke-21 li merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-22 yutli'a merupakan KKSAD dari yutli'u, karena ada huruf li di depan maka menjadi yutli'a. Pelaku huwa, akar kata tola'a, pola af'ala, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 238, dia akan memperlihatkan. Penggalan ke-23 kum merupakan huruf makan kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-24 ala adalah huruf bermakna artinya kepada. Penggalan ke-25 al-ghaibi, bentuk KBKK, ciri alif lam di depan akar kata goyaba menjadi goba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, yaitu pada akar kata jika wa dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pada buku materi halaman 30. Artinya pada Kamus Mahmud Yunus halaman 304 yang goib. Penggalan ke-26 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-27 lakinna huruf bermakna artinya melainkan. Penggalan ke-28 Allah, Allah. Penggalan ke-29 yajtabi dengan ciri merupakan KKSAD dengan ciri ya di depan. Pelaku huwa, akar kata jabaya, pola ista'ala, arti pada Munawir halaman 1167, dia memilih. Penggalan ke-30 min merupakan huruf bermakna artinya dari. Penggalan ke-31 rusulihi, bentuk adalah KBM, terdiri dari 2 kata, rusuli dan hi. Akar kata rosila, kata benda rosulun, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 141, rasul-rasulnya. Penggalan ke-32 man merupakan huruf bermakna artinya siapa. Penggalan ke-33 yasa'u, bentuk KKSAD, pelaku huwa, akar kata saya'a menjadi sya'a. Pola fa'ala, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 208, dia menghendaki. Arti bagian kedua, dan tidaklah Allah akan memperlihatkan kepada kalian yang gaib, dan melainkan Allah memilih dari rasul-rasulnya siapa yang dia kehendaki. Selanjutnya bagian ketiga dari penggalan ke-34 sampai 39. Penggalan ke-34 fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-35 aminu, bentuk KKP yang asalnya dari KKSAD tu'minuna, pelaku antum. Untuk mendapatkan KP, tanda KKSAD tu dibuang,
menjadi dan ditambahkan alif menjadi aminu. Arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49, berimanlah kalian. Penggalan ke-36 bi merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan 37 Allahi Allah. Penggalan ke-38 wa merupakan huruf bermakna dan. Penggalan ke-39 rusulihi, bentuk KBM terdiri dari kata rusuli dan hi, akar kata rosila. Pola fa'ala, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 141, Rasul-Rasulnya. Arti bagian ketiga, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Bagian keempat dari penggalan 40 sampai 49. Penggalan ke-40, wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-41, in adalah huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-42, tu'minu, bentuknya KKSAD, seharusnya tu'minuna, karena ada in di depannya, maka karena ada in sebelumnya, maka menjadi tu'minu, pelaku antum, akar kata amina, pola kata kerja af'ala, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49, kalian beriman. Penggalan ke-43 wa merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-44 tattaku, bentuk KKSAD dengan ciri ta yang dari KKSAD tattakuna. Karena ada in di depannya maka jadi tattaku. Pelaku antum, akar kata wakoya, pola ifta'ala. Arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505, kalian bertakwa. Penggalan ke-45, fa merupakan huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-46, la merupakan huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-47, kum adalah kata ganti artinya kalian. Penggalan ke-48, ajrun, bentuk KBKK, akar kata ajaro, pola fa'lun, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 34, pahala. Penggalan ke-49, azimun, bentuknya KB superlatif dengan ciri ya, akar kata azoma, pola fa'ilun, arti pada Kamus Mahmud Yunus halaman 272, yang besar. In adalah kata sorof dan kalimat sorof intu minu wa tattaku. Dan jawaban sorofnya walakum ajrun azim. Arti bagian keempat, dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Arti Surat Ali Imran ayat 179 secara gramatikal Al-Hasani yaitu Allah tidaklah akan meninggalkan orang-orang yang beriman atas apa yang kalian atasnya hingga dia memisahkan yang buruk dari yang baik. Dan tidaklah Allah akan memperlihatkan kepada kalian yang gaib dan melainkan Allah memilih siapa yang dia kehendaki dari Rasul-Rasulnya. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kalian beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana Bu Meli? Mantap. Alhamdulillah Ustaz. Panjang ya? Ya. Jadi masih kurang mungkin. Ya karena panjang mungkin kurang lengkap atau ada yang. Udah bagus tadi. Ini memang panjang, nggak apa-apa ya. Tapi akhirnya jadi juga ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, mumtaz sekali Bu Mili, tenang. Tenang itu yang penting. Kalau tenang dia mengalir. Saya kalau buru-buru dia berdanang bisa kurang. Tapi saya lihat tadi nggak ada yang kurang. Ya, sesuai dengan persiapan. Mumtaz Bu Mili ya. Baik, ya, kasih, Bapak Ibu semuanya
Saya hanya menambahkan dari segi konteks aja. Bismillahirrahmanirrahim. Makanallahu. Allah tidak dimakan, itu tidak ya. Tidak, Allah adalah. Tidak, Allah tidak liyazarul mu'minin. Akan meninggalkan orang-orang yang beriman. Membiarkan orang-orang yang beriman. Tidak mungkin. Kemudian Allah tidak mungkin membiarkan orang beriman alama antum alaih. Pada saat sekarang ini, pada kondisi saat ini, pada kondisi begini. Jadi kalau kondisinya kan datanya ada masalah peperangan, ada masalah orang-orang yang balik ke orang yang murtad. Nah, orang yang tetap beriman Allah tidak akan membiarkan. Allah pasti pelihara. Makanallahu liyazaral mu'minina alama antum alaih. Ala antum alaih. Kondisi begini, kondisi apa adanya. Kalau kita kan biasa kita kadang dalam kondisi begini ya, begini itu berarti apa adanya, apa adanya. Jadi Allah tidak akan pernah membiarkan orang-orang mukmin seperti apa adanya. Hatta sampai yamizal khabisa minal thayyib, sampai Allah tahu mana yang baik dan mana yang dipisahkan nanti. Jadi secara sunnatullah. Kemudian pamakanallahu, dan tidaklah Allah dan tidak. Aduh, siapa ini? Sebentar. Dan tidaklah Allah pemakanallahu, dan tidaklah Allah menampakkan kepada kalian alal ghaib, yang gaib. Jadi Allah tidak mungkin menampakkan yang gaib kepada kita, kecuali ya pada orang-orang yang dikehendaki. Pemakanallahu wa makanallahu liyakum alal ghaib. Allah tidak akan menampakkan pada kita pada yang gaib. Walakinallaha, dan kecuali dan tetapi Allah ya tetapi min rasuli, dan menampakkan pada orang, pada rasulnya mayyasha, dan orang-orang yang dikehendaki. Jadi Allah ingin seseorang, kalau kita insya Allah nggak dapat yang gaib ya. Seperti surga, neraka, dan kita nggak dapat kecuali orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dikehendaki. Maka fa'aminu, maka berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasuli, dan kepada rasulnya. Jadi berimanlah kita kepada Allah dan kepada rasulnya. Kita beriman ya. Kemudian ayat berikutnya, wa in tu'minu, dan jika, ini kan kalimat bersyarat tadi, wa in tu'minu, sehingga hilang mengatakan wa in tu'minu, dan jika kalian beriman, wattaqu, dan bertakwa, falakum, maka pasti bagi kalian ajrun azim, balasan yang besar. Jadi kalau kita sudah beriman dan bertakwa, pasti Allah berikan kepada kita balasan yang besar sekali. Artinya pahala. Baik Bapak Ibu, karena ini panjang tadi kita diskusikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Kemudian kalau ada yang salah, tentu datang dari kami sendiri. Itu kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan kalau benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, demikian dari kami, dan kami kembalikan ke Bu Ganimar sebagai pembawa acara. Silakan Bu Ganimar. Terima kasih Ustadz. Demikianlah tadi uraian Al-Quran. Berikut penjelasannya surat Ali Imran 179. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita baik di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat.